Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasdiana. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan dan Pelatihan serta Evaluasi Kegiatan Lapangan berbasis Program Evaluasi Pembelajaran di Era Merdeka Belajar. Makalah ini disajikan dalam mata kuliah TOL atau Training Observasi Learning dengan dosen pengampu mata kuliah Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI, presenter Hasdiana dengan NIM 705622004. Latar belakang dari makalah ini tentang kepemimpinan dalam pembelajaran. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar adalah sebuah konsep dalam pendidikan Indonesia yang berfokus pada pemberian kebebasan dan kemandirian kepada siswa dalam menentukan metode, topik, dan sumber belajarnya. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mengembangkan pembelajaran yang mandiri dan kreatif. Secara keseluruhan, program Merdeka Belajar menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa peserta didik mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk sukses di dunia modern. Jadi, aspek kepemimpinan dalam pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kegiatan di lapangan dalam program pembelajaran di era Merdeka Belajar itu penting untuk ditelaah. Kepemimpinan pendidikan dan pelatihan serta evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran di era Merdeka Belajar dibagi atas 4 subtopik, yaitu kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran, serta Merdeka Belajar. Kita masuk ke pengertian kepemimpinan. Adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Orang lain tersebut adalah bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan itu berarti pimpin, yaitu membina, mengatur, mempengaruhi, menunjukkan, atau menuntun. Jadi pemimpin itu mempunyai tanggung jawab secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, model kepemimpinan ada 3 menurut makalah yang kita bahas, yaitu kepemimpinan karismatik, kepemimpinan transaksional, dan kepemimpinan transformasional. Jadi seorang pemimpin tidak akan dipisahkan dengan kedudukan atau posisi serta gaya atau perilaku dari pemimpin itu sendiri. Kita masuk ke topik kedua, yaitu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah rangkaian kegiatan yang mengutamakan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap seorang karyawan atau anggota dalam organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat pendidikan dan pelatihan dalam sebuah instansi adalah untuk meningkatkan pengabdian, untuk meningkatkan mutu, keahlian, keterampilan, serta sikap kerja dari karyawan. Ada perbedaan mendasar antara pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan pada proses pembelajaran tentang berbagai hal secara menyeluruh dan umum. Melainkan pelatihan itu adalah proses berlatih untuk menguasai kemampuan atau skill tertentu. Pada pendidikan memiliki jangka waktu yang lebih panjang dalam proses penyelesaiannya, sedangkan pada pelatihan mempunyai jangka waktu yang lebih pendek. Materi yang didapatkan dalam pendidikan itu lebih umum, sedangkan dalam pelatihan materi pelatihan itu lebih mengkhusus kepada kemampuan-kemampuan atau skill-skill yang tertentu yang spesifik. Pada pendidikan itu bersifat formal dan pelatihan itu bersifat non formal. Pada pendidikan mengacu pada pendekatan teoritis untuk belajar, sedangkan pada pelatihan mengacu pada pendekatan melakukan sesuatu dengan melakukan atau dengan praktek. Pada pendidikan lebih bersifat menyeluruh dan umum, sedangkan pada pelatihan sasaran dan tujuan jelas serta
spesifik. Evaluasi lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran, evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran adalah suatu proses untuk mengevaluasi kegiatan lapangan yang dilakukan oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan program evaluasi pembelajaran yang mencakup beberapa aspek. Ada 4 aspek yang mencakup dalam evaluasi pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah pelaku, yaitu siswa itu sendiri. Yang kedua adalah metode. Yang ketiga adalah tujuan. Dan yang keempat adalah cakupan dari evaluasi tersebut. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan tentang era Merdeka Belajar. Jadi Merdeka Belajar merupakan kebijakan pendidikan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, bertujuan untuk melakukan inovasi pembelajaran pendidikan tinggi maupun pendidikan menengah di Indonesia dan menjembatani kesenjangan antara bisnis, industri, dan pendidikan tinggi. Program Merdeka Belajar adalah sebuah inisiatif di Indonesia yang bertujuan untuk mendorong kemandirian belajar di kalangan siswa. Kebijakan Merdeka Belajar ini berfokus pada 4 prinsip. Yang pertama adalah pembelajaran emansipasi. Pembelajaran emansipasi, konsep belajar mandiri dengan suasana belajar yang menyenangkan, beban tugas yang lebih ringan, serta perolehan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua adalah kampus emansipasi, yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung prinsip Merdeka Belajar seperti kebebasan berekspresi, kreativitas, dan berpikir sosial. Yang ketiga adalah dana operasional sekolah, alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar, termasuk percepatan dan peningkatan pendanaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan. Lalu prinsip yang keempat adalah revitalisasi bahasa daerah. Nah, untuk mendukung berhasilnya Merdeka Belajar, maka terdapat kurikulum Merdeka yang memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam. Yang kedua, lebih banyak kebebasan. Yang ketiga, lebih relevan dan interaktif. Yang keempat adalah lingkungan belajar yang positif. Dalam Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka berfokus pada muatan esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik dan setiap tahapannya. Kurikulum ini memungkinkan siswa untuk memilih jalur pendidikan yang mengembangkan kreativitas mereka. Kurikulum Merdeka juga dirancang lebih relevan dengan kehidupan siswa dan interaktif. Penerapan kurikulum Merdeka diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, di mana sekolah dapat mengembangkan tenaga pengajar yang unggul melalui pengembangan bahan ajar dan mendapat bimbingan dari pemerintah sebagai bagian dari proses penerapan kurikulum. Nah, kita menuju ke analisis komprehensif tentang topik-topik yang sudah dibahas dalam makalah ini. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam pendidikan dan pelatihan. Program Merdeka Belajar menekankan pentingnya kepemimpinan dalam pendidikan dan pelatihan, khususnya peran pendidik sebagai motivator pembelajaran. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan dan kemampuan pendidik untuk menjadi pemimpin yang efektif di dalam kelas maupun di luar kelas. Analisis yang kedua yaitu evaluasi kegiatan lapangan. Program Merdeka Belajar juga menekankan pentingnya evaluasi kegiatan lapangan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Hal ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah program evaluasi pembelajaran. Program evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Jadi program evaluasi pembelajaran merupakan salah satu aspek yang penting dalam program Merdeka Belajar, khususnya dengan konteks evaluasi efektivitas program pembelajaran. Dari evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran di era Merdeka Belajar dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek penting. Jadi sebagai evaluasi, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah perencanaan evaluasi, pengumpulan data yang valid dan reliable, lalu analisis data, interpretasi hasil evaluasi yang berujung pada
penggunaan hasil evaluasi tersebut. Nah, kesimpulan dari makalah ini adalah penyebab utama pentingnya kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran di era Merdeka Belajar adalah yang pertama adalah kepemimpinan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk di bidang pendidikan. Yang ketiga, dalam era Merdeka Belajar, pendidikan dan pelatihan juga diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk mendapatkan tantangan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Evaluasi kegiatan lapangan berbasis program evaluasi pembelajaran penting untuk dilakukan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. Dalam era Merdeka Belajar, evaluasi pembelajaran juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, dalam era Merdeka Belajar, evaluasi pembelajaran juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, perkembangan dunia pendidikan di era Merdeka Belajar sangat dipengaruhi oleh tuntutan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi kegiatan lapangan yang berbasis program evaluasi pembelajaran. Terima kasih, itu tadi pemaparan dari makalah saya dalam mata kuliah TOL. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.